Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kisah penuh hikmah hari ini, mari bersama kita hiasi lisan dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat ini, Allah limpahkan kepada kita semua kesehatan yang sempurna, rezeki yang halal dan lapang, serta umur yang berkah dalam iman dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pernahkah kalian mendengar kisah seorang pemuda dari negeri jauh, yang datang ke tanah Jawa hanya bermodalkan ilmu, keberanian, dan selembar kain? Pemuda ini menantang raja pemakan manusia, mengguncang kerajaan kejam, dan menciptakan warisan yang masih kita gunakan hingga hari ini. Siapa dia? Dan bagaimana dua abdinya yang setia justru saling membunuh karena kesetiaan yang salah arah? Kisah ini bukan sekadar legenda, tapi pelajaran hidup yang menggetarkan hati tentang cinta, pengorbanan, dan makna kesetiaan yang sebenarnya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana sahabat menonton kisah ini. Kami ingin tahu, seberapa luas jangkauan kisah penuh makna ini di seluruh penjuru Nusantara. Siapa tahu, tanah tempat kalian berpijak dulu pernah disinggahi oleh jejak langkah Aji Saka. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah negeri yang dikenal dengan nama Bumi Majeti, berdirilah sebuah perkampungan yang makmur dan tenteram. Tanahnya subur, rakyatnya damai, dan langitnya bersih dari dendam serta kebencian. Dari negeri itulah lahir seorang pemuda bernama Aji Saka. Ia bukan sembarang pemuda. Selain tampan dan gagah, Aji Saka dikenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Sejak kecil, ia gemar membaca kitab-kitab kuno, belajar tentang bintang, arah angin, dan rahasia kehidupan. Suatu malam, saat rembulan bulat sempurna di atas langit, Aji Saka duduk di tepi pantai memandang laut lepas. Angin malam membawa suara lembut seperti bisikan dari negeri jauh. Ia merasa hatinya terpanggil. Di dadanya bergemuruh keyakinan bahwa ada negeri yang membutuhkan kehadirannya. Negeri itu bernama Jawa, tanah yang katanya indah tapi kini dikuasai ketakutan dan darah. Ia pun memutuskan untuk berlayar. Tidak sendiri, Aji Saka mengajak dua abdinya yang setia, Dora dan Sembada. Keduanya adalah sahabat yang tidak hanya setia, tapi juga ahli dalam menjaga rahasia dan melindungi tuannya. Sebelum berangkat, Aji Saka menitipkan sehelai keris pusaka kepada Sembada, dan berpesan dengan nada serius. Jaga keris ini, jangan berikan kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang memintanya. Sembada mengangguk mantap, ia tahu betapa pentingnya keris itu. Sementara Dora, menyiapkan perahu dan segala keperluan pelayaran. Saat matahari terbit dari timur, mereka bertiga mengarungi samudera, meninggalkan Bumi Majeti yang mereka cintai. Di tengah pelayaran, ombak tinggi menghadang, badai mengguncang, dan langit menggelap. Namun tekad mereka tak goyah. Hari berganti malam, malam berganti hari, hingga akhirnya daratan tampak di ujung cakrawala. Tanah yang mereka tuju, Pulau Jawa. Namun yang menyambut mereka bukanlah keindahan, melainkan jeritan. Penduduk Medang Kamulan hidup dalam ketakutan. Aji Saka dan Dora berjalan menyusuri desa demi desa, menyaksikan rumah-rumah yang kosong, ladang-ladang yang terbengkalai, dan anak-anak yang menangis dalam pelukan ibu mereka. Siapa yang menyebabkan semua ini? Tanya Aji Saka pada seorang kakek tua yang duduk termangu di bawah pohon. Dengan suara parau, sang kakek menjawab, "Raja kami, Prabu Dewata Cengkar. Ia bukan manusia lagi. Ia pemakan daging manusia." Aji Saka terdiam. Sorot matanya berubah dingin. Bukan karena takut, tapi karena iba dan murka yang membaur jadi satu. Ia tahu, saatnya telah tiba. Ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, Aji Saka dan Dora menginap di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Dari kejauhan, terdengar suara raungan aneh dari arah istana. Angin membawa aroma darah yang samar. Dora bergidik, tapi Aji Saka tetap tenang. "Ada rencana?" tanya Dora pelan.
Aji Saka mengangguk. Besok aku akan pergi ke istana dan menyerahkan diri. Tapi bukan untuk dimakan. Dora tak bertanya lebih jauh. Ia percaya penuh pada kecerdikan tuannya. Di kejauhan, cahaya rembulan seperti menyinari langkah awal yang akan mengubah nasib sebuah negeri. Keesokan paginya, kabut masih menutupi tanah saat Aji Saka berjalan sendirian menuju gerbang utama istana Medang Kamulan. Penduduk desa yang mendengar rencana gila itu tak berani menghentikannya. Mereka mengira Aji Saka benar-benar ingin menjadi santapan Raja Haus Darah. Gerbang istana dijaga oleh prajurit yang tampak lesu, seakan mereka pun sudah muak pada kekejaman pemimpin mereka. Saat melihat seorang pemuda asing datang dengan pakaian sederhana namun raut wajah tenang, para penjaga menjadi siaga. "Apa tujuanmu, orang asing?" bentak salah satu penjaga. "Aku datang menyerahkan diri untuk menjadi persembahan bagi Prabu Dewata Cengkar," jawab Aji Saka tanpa gentar. Para penjaga saling pandang. Mereka jarang, bahkan mungkin belum pernah, melihat seseorang dengan keberanian seperti itu. Tanpa banyak bicara, mereka membawanya masuk ke dalam istana yang luas namun dingin dan menyeramkan. Di singgasana megah yang dikelilingi pilar batu hitam, duduklah sang raja. Tubuhnya besar, kulitnya keabu-abuan, matanya memancarkan kegelapan, dan napasnya seperti menyemburkan hawa kematian. Prabu Dewata Cengkar menatap Aji Saka seolah menilai kualitas dagingnya. "Orang asing," suaranya menggelegar. "Kau datang untuk menjadi santapanku." "Benar, Baginda," jawab Aji Saka tenang. "Tapi aku punya satu syarat." Raja menyipitkan mata. "Syarat? Berani benar kau. Aku ingin membawa serta sehelai kain yang akan aku bentangkan. Aku hanya akan pasrah jika kain ini cukup untuk menutupi seluruh halaman istana. Itu kehormatanku sebagai persembahan." Raja tertawa keras. Suaranya menggema hingga langit-langit istana. Ia mengira syarat itu hanya permainan sia-sia dari manusia yang sedang takut mati. Maka ia mengangguk, menyetujui permintaan Aji Saka. Maka dibentangkanlah kain itu. Tapi kain itu bukan kain biasa. Setiap kali ujungnya ditarik, ia terus memanjang seolah tak berkesudahan. Aji Saka dengan sabar membentangkannya sedikit demi sedikit, mengelilingi halaman istana, tangga, bahkan pilar-pilar batu. Prabu Dewata Cengkar mulai kehilangan kesabaran. "Berapa panjang kainmu, manusia?" Aji Saka tetap tenang. "Hanya sejauh yang diperlukan untuk menutupi seluruh istana, Baginda." Raja yang sombong itu tertawa lagi, lalu ikut berdiri dan berjalan, mengikuti bentangan kain yang kian jauh menjulur. Ia tak menyadari bahwa ia telah dijebak. Langkahnya membawa tubuh besarnya ke arah tebing di belakang istana yang menghadap ke laut selatan. Saat kain terakhir dibentangkan, Aji Saka dengan gerakan cepat menarik ujung kain itu seperti tali. Raja yang kaget kehilangan keseimbangan, tergelincir, dan jatuh dari tebing. Tubuh besarnya terhempas ke laut, dan lenyap ditelan ombak. Sesaat kemudian, laut bergemuruh. Awan gelap berkumpul di atas samudera. Lalu dari dasar laut, muncul sesosok makhluk besar berbentuk buaya putih. Itu adalah Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah wujud karena kutukan jahatnya sendiri. Buaya itu menghilang ke tengah laut, meninggalkan jejak air asin dan cerita tentang akhir dari kezaliman. Penduduk Medang Kamulan menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan dengan mata yang penuh keheranan dan harapan. Mereka tidak tahu siapa Aji Saka sebenarnya, tapi bagi mereka, pemuda asing itu telah menjadi pahlawan. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebangkitan. Rakyat kembali ke ladang, pasar hidup kembali, dan istana yang dulunya penuh darah kini menjadi tempat berkumpulnya harapan. Atas desakan rakyat, Aji Saka diangkat menjadi raja. Namun, Aji Saka menolak secara langsung. Ia berkata, "Jika rakyatku ingin aku memimpin, maka aku akan memimpin bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan. Pelayan yang akan memastikan tidak ada satupun dari kalian yang kembali merasakan takut." Sementara itu, Dora ditugaskan untuk menyampaikan kabar ke Sembada bahwa negeri Medang Kamulan telah selamat dan Aji Saka kini menjadi pemimpin. Namun,
Aji Saka belum meminta keris itu. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Negeri ini baru saja bangkit, masih banyak yang harus dibenahi. Dan yang lebih penting, benih-benih kebingungan perlahan tumbuh di antara dua sahabat setianya. Tanpa mereka sadari, di balik kemenangan itu, bayangan kesedihan mulai terbentuk. Karena saat kekeliruan terjadi bukan dari kebencian, tapi dari kesetiaan, maka luka yang ditinggalkan akan jauh lebih dalam. Sinar matahari pagi menyapu halaman istana Medang Kamulan yang kini telah menjadi tempat rakyat berkumpul, bukan lagi medan kematian. Wajah-wajah yang dulu suram kini mulai bersinar, menatap masa depan yang lebih cerah di bawah kepemimpinan Aji Saka. Dora, yang selalu setia di sisi tuannya, memandang istana dengan rasa bangga. Ia menjadi saksi hidup bagaimana satu tindakan cerdas mampu menjatuhkan raja kejam yang selama ini tak tersentuh. Namun di balik kekagumannya, terbesit satu kegelisahan. Sudah beberapa hari sejak Aji Saka menjadi raja, tapi belum ada kabar dari Sembada yang menjaga keris pusaka di tempat yang jauh, di balik perbukitan hijau. Pada hari ketiga, Aji Saka memanggil Dora ke ruang dalam istana. Di sana, hanya mereka berdua. Tidak ada pengawal, tidak ada penasihat, hanya raja dan abdinya. Dora, kata Aji Saka pelan namun jelas, pergilah temui Sembada. Katakan padanya aku menginginkan kembali keris pusaka yang dulu kutitipkan. Aku ingin menyimpannya di istana, sebagai lambang pelindung negeri. Dora mengangguk, lalu bersujud hormat. Tanpa membuang waktu, ia berangkat. Namun sebelum melangkah keluar, Aji Saka berkata satu kalimat lagi, hanya aku yang boleh memintanya. Ingat baik-baik itu. Dora menjawab, ya, tuanku. Tapi pikirannya terlalu sibuk dengan kekaguman pada sang raja hingga ia tak menaruh berat pada kalimat terakhir itu. Ia merasa perintah itu bermakna bahwa dirinya, sebagai utusan langsung, bisa mewakili permintaan Aji Saka. Perjalanan menuju tempat Sembada berada bukan perjalanan yang mudah. Jalan setapak licin karena hujan semalam, dan kabut tipis masih menutupi pepohonan. Di tengah perjalanan, Dora terus memikirkan cara menyampaikan perintah itu tanpa menyinggung Sembada, yang selama ini menjaga keris pusaka dengan sepenuh jiwa. Beberapa jam kemudian, Dora tiba di sebuah tebing kecil di mana Sembada membangun tempat tinggal sederhana dari bambu dan daun lebar. Saat melihat kedatangan Dora, wajah Sembada berseri. Dora, saudaraku, katanya sambil memeluk erat, bagaimana kabar tuan kita? Baik, jawab Dora dengan semangat. Raja telah tiada. Negeri ini bebas. Aji Saka kini menjadi pemimpin, dan ia ingin keris pusaka dibawa ke istana. Sembada terdiam sejenak, lalu ia menggeleng pelan. Maaf, aku tak bisa. Tuan sendiri yang berkata, hanya dia yang boleh memintanya langsung. Dora tersenyum, berusaha tetap tenang. Ini permintaan langsung. Aku utusannya. Tidakkah kau percaya padaku? Namun Sembada tetap berdiri di tempat. Aku percaya padamu, Dora. Tapi aku lebih percaya pada perintah tuan kita. Jika ia berkata begitu, maka aku tidak bisa melanggarnya. Nada bicara keduanya perlahan mengeras. Dora merasa harga dirinya diragukan. Sembada merasa sumpahnya diuji. Yang satu merasa dihina, yang lain merasa dijebak. Langit sore mulai memerah. Hutan yang tadinya sejuk berubah menjadi sunyi. Dua sahabat yang dulu selalu seiring, kini saling menatap penuh kecurigaan. Kau tidak percaya padaku? Tanya Dora, matanya menajam. Bukan begitu, jawab Sembada. Tapi aku tidak bisa menyerahkan pusaka itu tanpa melihat Aji Saka sendiri. Dora maju selangkah. Jadi kau memilih menuduhku pembohong. Sembada mundur selangkah. Aku hanya menjalankan perintah. Benturan kata berujung pada benturan perasaan. Tanpa sadar, tangan Dora sudah menggenggam gagang pedangnya. Sembada, yang juga terlatih, bersiap mempertahankan diri. Tak ada niat saling melukai, namun api amarah yang dipantik oleh rasa tanggung jawab dan kesetiaan justru memanaskan segalanya. Seketika itu pula, hujan deras turun. Petir menyambar langit, langkah kaki saling mengitari.
Lalu, senjata beradu, menciptakan denting yang memecah sunyi. Di bawah langit yang meraung, dua abdi setia Aji Saka bertarung bukan karena dendam, bukan karena rakus, tapi karena terlalu patuh pada perintah yang mereka cintai. Mereka melawan bukan demi diri, tapi demi apa yang mereka jaga. Pertarungan berlangsung lama. Keduanya sama kuat, sama terlatih, dan sama keras kepala. Saat malam mencapai puncaknya, hujan semakin lebat, suara denting berubah menjadi suara jatuh, tanah menjadi saksi bisu. Ketika dua tubuh tergolek lemah, saling bersandar dengan napas terakhir. Keris pusaka tetap terjaga di pelukan Sembada, tak bergerak, tak terambil. Dan malam itu, bumi seakan berkabung. Pagi menyingsing di langit Medang Kamulan, membawa sinar keemasan yang menerpa atap istana baru yang sedang diperbaiki. Di dalamnya, Aji Saka duduk di pendopo, menunggu kabar dari Dora yang sudah beberapa hari pergi. Raut wajahnya tetap tenang, tapi tatapan matanya mengandung tanya yang tak terucapkan. Ia merasa ada yang tidak biasa, namun tak mampu menebaknya dengan pasti. Di halaman istana, rakyat mulai kembali menata hidup. Ladang digarap kembali, anak-anak bermain di tepi sungai, dan para wanita menenun sambil tersenyum. Damai mulai tumbuh, namun Aji Saka tahu, ketenangan yang sejati harus dibangun bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati yang bersih dari kesalahan. Menjelang siang, seorang pengembara tua datang ke istana. Bajunya basah, wajahnya lelah. Ia memaksa menemui Aji Saka dengan satu kalimat yang membuat penjaga kaget. "Saya membawa kabar tentang Dora dan Sembada." Mendengar nama kedua abdinya disebut, Aji Saka segera memerintahkan pengembara itu masuk. Dengan suara gemetar, sang pengembara menceritakan apa yang ia lihat di hutan perbatasan 2 hari yang lalu. "Aku sedang mencari jamur hutan ketika mendengar suara pertarungan. Aku bersembunyi di balik pohon dan melihat 2 orang laki-laki saling bertarung hebat. Aku mengenali keduanya, karena pernah melihat mereka di pasar sebelum Raja Lama jatuh. Itu Dora dan Sembada." Hati Aji Saka mencelos. Mereka bertarung lama. Hujan turun deras. Tak ada yang menyerah. Hingga akhirnya, mereka berdua jatuh. Tubuh mereka tergeletak bersandar satu sama lain. Mereka mati, Baginda. Mati dengan saling berpegangan. Dan keris itu masih utuh di tangan mereka. Suasana ruang pendopo mendadak sunyi. Tak ada suara, bahkan angin pun seolah berhenti. Aji Saka menunduk, wajahnya tenggelam dalam bayangan luka. Bibirnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena hatinya robek oleh kesedihan yang tak mampu ia bendung. Ia berdiri perlahan, matanya memandang jauh ke arah timur. "Aku yang bersalah," bisiknya lirih. "Aku terlalu percaya bahwa mereka akan saling memahami. Aku lupa bahwa kadang, kesetiaan yang tak diberi ruang untuk bertanya, bisa berubah menjadi bencana." Keesokan harinya, Aji Saka sendiri pergi ke tempat di mana tubuh Dora dan Sembada ditemukan. Ia tidak membawa pengawal, hanya dirinya dan niat untuk menebus luka yang terlanjur terjadi. Saat ia tiba, hujan gerimis menyambut. Di bawah pohon besar, 2 makam sederhana telah dibuat oleh pengembara itu sebagai bentuk hormat. Di sampingnya, tertancap keris pusaka yang menjulang diam, seolah menjaga jiwa 2 kesatria yang telah mengorbankan nyawa bukan karena benci, tapi karena cinta pada perintah. Aji Saka berlutut di depan makam. Ia meletakkan tangannya di atas tanah, lalu berkata lirih, "Maafkan aku, Dora. Maafkan aku, Sembada. Aku tak cukup bijak untuk memahami betapa besar cinta kalian padaku. Dan karena itulah, kalian saling melukai." Hujan tak berhenti. Tapi langit perlahan cerah. Di balik awan, sinar matahari menyusup lembut, menerpa wajah Aji Saka yang kini basah bukan hanya karena gerimis, tapi juga karena air mata penyesalan. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Aji Saka memerintahkan agar dibuatkan sebuah batu besar di tempat kedua sahabatnya beristirahat. Ia mengukir sendiri huruf-huruf yang tak pernah digunakan sebelumnya. Satu persatu, guratan itu membentuk aksara yang menyimpan makna mendalam. Hanakaraka, Data Sawala.
pada jayanya. Magabatanga. Huruf-huruf itu bukan hanya lambang suara, tapi kisah hidup. Setiap baris menceritakan perjalanan Dora dan Sembada. Tentang dua abdi yang setia. Tentang kesalahpahaman yang berakhir dengan pengorbanan. Tentang jiwa yang jatuh, bukan karena kalah, tapi karena cinta yang tak tersampaikan. Batu itu kini berdiri kokoh di tengah taman. Istana, rakyat Medang Kamulan mulai belajar mengenali huruf-huruf itu, menuliskannya pada daun lontar dan kain tenun. Aksara itu menyebar, menjadi warisan peradaban baru, lahir dari luka namun memberi cahaya pada generasi berikutnya. Namun bagi Aji Saka, hari-hari setelah itu tak lagi sama. Ia terus memimpin dengan bijaksana. Tapi hatinya selalu menyimpan ruang kosong untuk dua sahabat yang pernah berjalan bersamanya. Ia tahu, perjalanan belum berakhir. Dan bumi yang kini damai, pernah menelan darah orang-orang yang ia cintai. Musim berganti, rakyat Medang Kamulan hidup dalam ketenangan yang sudah lama mereka rindukan. Ladang menguning, pasar kembali ramai, dan suara gamelan terdengar setiap malam dari pendopo desa. Namun di dalam istana, Aji Saka masih sering termenung di depan batu peringatan yang memuat aksara ciptaannya. Ia mengusap huruf-huruf itu seperti membelai kenangan, berharap bisa mengulang waktu walau hanya sejenak. Namun kedamaian yang terasa itu rupanya tak sepenuhnya nyata. Pada malam ke-14 sejak pemakaman Dora dan Sembada, gelombang laut selatan bergejolak tak biasa. Ombak menghantam batu karang dengan suara menggelegar, dan langit tampak berwarna ungu kelam. Para nelayan yang biasa berlayar malam memutuskan kembali ke daratan karena firasat buruk yang mengusik dada. Di pelataran istana, Aji Saka bermimpi aneh. Ia melihat tubuh raksasa Prabu Dewata Cengkar, yang kini berbentuk buaya putih raksasa, berenang di dalam kegelapan. Suara tawa Raja Lalim itu terdengar menggema, bercampur dengan isakan dari wajah-wajah rakyat yang dulu pernah dikejarnya. Dalam mimpi itu, buaya itu mendekat ke pantai dan berkata dengan suara parau, "Kau kira aku telah lenyap? Aku hanya menunggu saat yang tepat. Kau telah mencuri tahtaku, dan darah pengkhianatan akan menuntut balas." Aji Saka terbangun dengan napas terengah. Jubahnya basah oleh keringat, padahal malam itu dingin menusuk tulang. Ia melangkah ke balkon dan memandang laut selatan dari kejauhan. Laut itu tampak tenang, tapi ada bayangan samar yang bergerak di bawahnya. Ia tahu, ancaman belum usai. Keesokan harinya, penduduk di desa pesisir melaporkan hal-hal aneh. Jaring nelayan tersangkut benda berat, tapi saat ditarik, hanya tersisa potongan-potongan bambu patah. Beberapa orang melihat bayangan putih melintas di bawah air, lebih besar dari kapal manapun. Bahkan ada anak kecil yang tiba-tiba jatuh sakit setelah bermain di pantai, bibirnya menggumam kata yang tak dimengerti siapapun, namun satu kata terdengar jelas, Cengkar. Aji Saka memerintahkan sekelompok prajurit untuk menyelidiki, namun yang kembali hanya satu orang. Tubuhnya menggigil, matanya kosong, dan mulutnya berulang kali berbisik, "Dia kembali. Dia kembali." Ketegangan mulai merayap ke dinding-dinding istana. Aji Saka pun tahu, ia tak bisa tinggal diam. Maka ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari, menyendiri di puncak Gunung Lawu untuk memohon petunjuk dari leluhur. Di puncak gunung yang diselimuti kabut dan keheningan, Aji Saka bersemedi selama 3 hari 3 malam. Ia tidak makan, tidak tidur. Hanya duduk bersila di atas batu, memejamkan mata dan membuka telinganya untuk suara alam. Pada malam ketiga, bayangan Dewata Cengkar muncul kembali dalam penglihatannya. Kali ini wujudnya lebih buas, matanya merah, dan mulutnya penuh taring. Ia berkata dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, "Kau membuangku ke laut, tapi kau lupa, laut tak bisa menelan segala kejahatan. Kau hanya memindahkan murka ke tempat yang lebih luas." Aji Saka membuka mata perlahan. Angin bertiup pelan, namun membawa aroma garam laut yang sangat kuat, meski ia jauh dari pantai. Ia menghela napas dan berkata dalam hati, "Aku tidak bisa membiarkan rakyatku kembali hidup dalam ketakutan. Jika kau datang lagi, maka aku akan menghadangmu."
Ia turun dari gunung dengan langkah mantap. Sesampainya di istana, ia memanggil seluruh penasihat dan kepala desa. Di pendopo utama, ia berdiri dan mengumumkan kepada semua yang hadir. Bersiaplah, Laut Selatan akan melemparkan kembali apa yang pernah kita buang. Dewata Cengkar belum lenyap, ia akan datang, dan kita tidak boleh gentar. Para tetua saling pandang, wajah mereka pucat. Namun ketika mereka melihat sorot mata Aji Saka, mereka tahu pemimpin mereka tidak akan membiarkan sejarah berdarah itu terulang. Maka dimulailah persiapan besar-besaran, benteng diperkuat, rakyat dilatih bertahan hidup, dan penjaga ditempatkan di sepanjang garis pantai. Tapi di balik semua itu, Aji Saka menyimpan satu rencana. Sebuah rencana yang tak akan melibatkan senjata, melainkan keberanian dan kesadaran. Karena ia tahu, kejahatan yang lahir dari kekuasaan hanya bisa ditundukkan oleh pemahaman yang lahir dari jiwa. Namun malam semakin dekat, dan dari dasar laut, sesuatu yang mengerikan mulai bergerak naik. Bukan hanya tubuh raksasa buaya putih itu, tapi juga bayangan dendam yang belum selesai. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggelantung di atas langit Medang Kamulan, seolah bumi tahu bahwa sesuatu sedang bergerak dari kedalaman yang tak kasat mata. Ombak memukul pantai dengan keras, menghantam batu karang dan membawa bau amis yang menusuk. Di pesisir, para penjaga membentuk barisan, membawa obor dan tombak, meski dalam hati mereka tahu, senjata tajam mungkin tak berarti apa-apa melawan makhluk dari masa lalu. Di dalam istana, Aji Saka duduk bersila di ruang paling dalam. Di hadapannya terhampar kain panjang yang dahulu ia gunakan untuk menjebak Dewata Cengkar. Kain itu kini memudar warnanya, tapi masih menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ia mengusap kain itu dengan hati-hati, lalu membisikkan doa-doa kuno yang diwariskan dari bumi Majeti. Doa yang hanya dipelajari oleh para pelindung langit dan bumi. Perlahan, kain itu tampak berdenyut seperti jantung, seolah merespons bisikan Aji Saka. Tunjukkan jalanku, ucapnya lirih. Saat itu juga, udara di ruangan berubah. Dingin, berat, dan penuh tekanan. Dari luar, terdengar suara tangisan yang tidak berasal dari manusia. Suara itu menyelusup lewat celah-celah jendela, merayap masuk seperti kabut malam yang menyimpan duka. Tiba-tiba, pintu ruang dalam terbuka sendiri. Seorang pemuda berpakaian nelayan terhuyung masuk. Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup, dan matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Tuan, dia muncul di perairan timur. Di tengah badai, makhluk itu berdiri di atas air. Semua mata terbelalak. Aji Saka berdiri perlahan, lalu berjalan keluar bersama para pengawal menuju bukit tinggi yang menghadap ke laut. Saat mereka tiba di puncaknya, pemandangan yang mereka lihat tak akan pernah mereka lupakan. Di tengah samudera yang bergelombang, berdiri sesosok raksasa. Wujudnya menyerupai buaya, namun berdiri dengan dua kaki. Tubuhnya bersinar pucat keputihan, dan matanya menyala seperti bara. Makhluk itu bukan hanya menatap ke arah daratan, ia berbicara. Tapi suara itu tidak terdengar lewat telinga, melainkan langsung menyusup ke dalam kepala setiap orang yang melihatnya. Aku kembali, Aji Saka. Kau rampas tahtaku, kau hancurkan tubuhku, tapi jiwaku tetap hidup, dan kini aku ingin menuntut yang seharusnya menjadi milikku. Aji Saka tidak bergerak, di balik jubahnya yang basah karena kabut laut, ia menyimpan keteguhan. Ia melangkah maju hingga berada paling depan di antara rakyat dan prajuritnya. Lalu ia berteriak, tapi bukan dengan suara marah. Suaranya tenang, dalam, dan tegas. Dewata Cengkar, engkau dibuang oleh kekejamanmu sendiri. Tahta ini bukan milikmu, ini milik rakyat, dan rakyat telah memilih cahaya, bukan darah. Makhluk buaya itu tertawa. Suara tawanya mengguncang tebing dan membuat air laut naik ke daratan. Tapi Aji Saka tidak mundur. Ia membuka kain panjang itu, lalu membentangkannya dari atas bukit ke arah laut, satu bentangan yang mengalir seperti sinar. Kalau kau masih ingin tahta ini, datangi aku. Tapi kau harus melewati kain ini. Dan kain ini,
bukan kain biasa. Ia adalah saksi dari apa yang telah kau perbuat. Langit berubah semakin gelap, petir menyambar laut. Makhluk itu mulai melangkah ke arah daratan. Setiap langkahnya menciptakan ombak tinggi yang menggulung kapal nelayan dan membuat hewan-hewan laut melarikan diri ke dasar samudra. Tapi saat ia menyentuh ujung kain itu dengan kakinya, tubuhnya tersentak. Ia berteriak. Kain itu terbakar cahaya dari dalam, bukan membakar tubuhnya, tapi menggoyahkan jiwanya. Dan dalam kilatan cahaya itu, Aji Saka melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bayangan manusia. Di balik wujud buaya yang mengerikan, tersembunyi jiwa seorang raja yang dulu pernah mencintai negerinya sebelum kekuasaan mengubahnya. Aji Saka menyadari, yang sedang ia lawan bukan hanya raga Dewata Cengkar, tapi penyesalan yang tak sempat ditebus, dan kesalahan yang ditelan waktu. Dengan napas berat, Aji Saka melangkah lebih dekat ke ujung tebing. Tangannya menggenggam ujung kain, dan ia berkata, "Jika masih ada sedikit jiwa manusia dalam dirimu, kembalilah pada cahaya. Jangan terus menjadi bayangan dendam. Biarkan rakyat hidup, dan biarkan jiwamu bebas." Untuk pertama kalinya, makhluk itu terdiam, gelombang berhenti, petir lenyap, dan selama beberapa detik, samudra menjadi hening. Namun sesuatu di dalam makhluk itu belum sepenuhnya tenang. Ia meraung sekali lagi, tapi raungan itu bukan raungan amarah, itu raungan perpisahan. Lalu dengan gerakan lambat, ia berbalik, melangkah kembali ke laut, tubuhnya menyatu dengan ombak, lalu menghilang di kedalaman paling gelap. Langit kembali cerah, burung-burung terbang dari balik awan, dan laut selatan kembali tenang. Namun semua orang tahu, kedamaian kali ini adalah hasil dari keberanian yang tak hanya melawan raga, tapi juga luka jiwa. Aji Saka berdiri lama di tepi tebing. Ia menatap laut, bukan dengan bangga, tapi dengan harap bahwa makhluk yang pernah menjadi raja itu akhirnya menemukan ketenangan. Hari-hari berlalu setelah kepergian makhluk dari laut selatan. Rakyat Medang Kamulan mulai kembali pada kehidupan biasa. Laut menjadi tenang, angin membawa harum padi yang menguning, dan anak-anak kembali bermain tanpa takut pada malam. Namun Aji Saka tidak kembali seperti semula. Ia sering menyendiri di ruang yang menghadap batu aksara ciptaannya. Setiap kali melihat ukiran Hanaka Raka, hatinya seperti ditusuk rindu dan penyesalan. Ia tahu, kemenangan yang ia capai bukan tanpa harga. Ia kehilangan dua sahabat yang sangat ia cintai, dan kedamaian ini dibangun di atas pengorbanan jiwa mereka. Suatu pagi yang lembut, Aji Saka memanggil seluruh rakyat untuk berkumpul di pelataran istana. Matahari memancar hangat, dan udara terasa ringan seperti membawa kabar baik. Di hadapan mereka, Aji Saka berdiri tegak, mengenakan pakaian putih sederhana, jauh dari kemegahan seorang raja. Ia mengangkat tangan, memandangi wajah-wajah penuh harap di hadapannya, lalu berkata, "Kita semua telah melalui kegelapan. Kita tahu bagaimana rasanya diperintah oleh ketakutan, dan bagaimana luka akibat kekuasaan yang disalahgunakan bisa menghancurkan banyak jiwa. Tapi kita juga tahu bahwa cahaya akan selalu menang atas kelam, jika kita bersatu." Rakyat bersorak, tapi Aji Saka melanjutkan dengan nada yang lebih tenang. "Ada sesuatu yang lebih penting dari kemakmuran. Sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh emas, tidak bisa diukur oleh kekuatan. Yaitu pengorbanan. Dan dua sahabatku, Dora dan Sembada, telah menunjukkan arti sejati dari pengabdian." Ia menunjuk ke arah batu besar di tengah taman istana. Huruf-huruf yang terukir di sana adalah warisan mereka. Setiap kali kalian menulis, membaca, atau mengajarkan aksara itu, kalian sedang menjaga ingatan tentang dua jiwa yang telah mengajarkan kita arti setia. Hari itu, Medang Kamulan menetapkan aksara ciptaan Aji Saka sebagai aksara resmi yang akan diajarkan kepada generasi ke generasi. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi sebagai pengingat akan sejarah, pengorbanan, dan nilai yang tak akan pernah pudar. Setelah itu, Aji Saka mulai melepaskan kekuasaan perlahan. Ia tidak pernah benar-benar turun tahta, tapi ia memberi ruang kepada para pemuda yang memiliki hati murni untuk turut memimpin.
Ia membentuk Dewan Rakyat, tempat para wakil desa dan kaum bijak duduk bersama memutuskan masa depan negeri. Ia menolak kultus pribadi, menolak patung dirinya, dan menolak disebut Raja Agung. Ia memilih menjadi guru, berjalan dari desa ke desa, mengajarkan aksara dan kebijaksanaan. Anak-anak mengenalnya sebagai lelaki berkain panjang yang suka duduk di bawah pohon sambil bercerita. Ia tak lagi disebut penguasa, melainkan penuntun. Bertahun-tahun kemudian, saat Aji Saka sudah tak tampak lagi di pelataran istana, rakyat tetap merasakan kehadirannya. Cerita tentangnya hidup di tengah dongeng, lagu, dan ukiran pada pintu rumah. Dan setiap kali aksara Jawa ditulis, nama Dora dan Sembada terucap dalam diam. Sementara di Laut Selatan, buaya putih tak pernah muncul lagi. Tapi setiap kali ombak datang dengan suara lirih, para nelayan yang percaya akan berkata bahwa itu adalah sisa-sisa jiwa Dewata Cengkar, yang kini tak lagi mengamuk, hanya menyesali masa lalu dari balik tirai gelombang. Kisah Aji Saka pun berakhir bukan dengan perang, bukan dengan tahta, tapi dengan damai. Damai yang tumbuh dari luka, tumbuh dari kehilangan, dan tumbuh dari cinta yang tak bersyarat kepada tanah yang dipijak. Itulah kisah dari lelaki bumi Majeti yang datang membawa ilmu, kehilangan dua sahabatnya, menaklukkan raja pemakan manusia, dan menciptakan warisan yang abadi dalam bentuk aksara. Sebuah warisan yang tidak hanya mengajar kita membaca, tapi juga mengajar kita tentang arti mengerti.